Salam sehat buat anak-anak Ibu kelas 9. Apa kabarnya, Nak? Ibu berharap anak-anak Ibu masih tetap semangat belajar daringnya ya, Nak ya. Tetap semangat dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar kembali masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga, belajar seni budaya ya pada pertemuan ke-6 kali ini. Nah, materi sebelumnya Ibu berharap anak-anak sudah mengerti di materi kita yang sebelumnya ya, Nak ya. Jadi kita masuk ke seni budaya, masih di cabang seni musik. Nah, di seni musik kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu aransemen musik. Aransemen musik. Berarti kalau aransemen musik adanya pengubahan lagu dari lagu aslinya. Jadi lagu asli itu dirubah ya, dirubah sedikit-sedikit tanpa mengurangi not aslinya. Nah, aransemen musik itu berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda itu disebut dengan arrangement, yang artinya penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen musik yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah ya. Jadi dia tetap nuansa musiknya itu yang berubah tanpa merubah melodi aslinya. Itu yang dimaksudkan dengan aransemen musik. Nah, berikutnya kalau orang yang tugasnya untuk mengaransemen musik itu dia dijuluki dengan arranger ya, arranger musik ataupun pengaransemen musik. Contohnya misalnya kamu temukan sebuah judul lagu ya, kamu perhatikan contoh di buku-buku musik atau di buku pelajaran, misalnya lagu ya kan, lagu Ibu bilanglah dulu lagu pop ya kan, lagu pop jangan menyerah gitu kan. Nah, jadi ada ciptaannya siapa, baru aransemennya misalnya diaransemen oleh si Anang gitu. Jadi lagu yang diciptakan orang itu tadi diaransemen kembali oleh orang yang baru gitu. Paham ya, Nak ya? Nah, di dalam aransemen musik ini ada dia modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang arranger ya. Modal dasarnya itu yang paling kuat adalah, yang paling utama adalah harus menguasai pengetahuan tentang harmoni ya. Jadi dasarnya itu adalah harmoni musik. Harus tahu nada-nada, harus tahu akord, harus tahu transposisi lagu, harus tahu dia unsur-unsur musik ya. Jadi itulah, jadi tidak semua musisi itu bisa menjadi seorang arranger ya, belum tentu ya, dan begitu juga belum semua penyanyi bisa menjadi seorang arranger musik. Nah, berikutnya ada 3 jenis aransemen. 3 jenis aransemen yang akan kita pelajari untuk di materi kali ini. Yang pertama itu adalah aransemen vokal. Di aransemen vokal ini, aransemen vokal itu dia pembagiannya itu dia khusus vokal, fokus suaranya saja. Baik dia mau 2 suara kah, ya, mau 3 suara kah, mau 4 suara kah. Nah, jadi suaranya itu yang dipecah-pecah, suaranya itu yang dirubah-rubah. Jadi misalnya dia kalau 2 suara berarti dia hanya membutuhkan suara tinggi pria sama rendah pria. Jadi hanya 2 suara saja yang dibutuhkan. Itulah yang dikatakan dengan aransemen vokal. Nah, kalau untuk menyusun aransemen vokal ini, yang paling mudahnya itu adalah menyusun aransemen lagu dalam 2 suara. Karena kan dia sangat sedikit yang dibutuhkan ya, hanya 2 suara saja yang dibutuhkan. Karena apa? Karena kalau menyusun lagu 3 ataupun 4 suara, nah persyaratannya itu juga harus banyak. Nah, baru berikutnya aransemen yang kedua yaitu aransemen instrumen. Nah, instrumen di sini itu sama dengan alat musik ya, instrumen ataupun alat musik. Jadi bukan hanya suara saja yang diaransemenkan, tetapi alat musik pun bisa untuk diaransemenkan gitu. Misalnya dalam suatu orkestra gitu kan, dalam suatu orkestra itu
diperlukan pemain biola, pemain flute, pemain keyboard ataupun piano gitu. Jadi beda lagi dia. Melodi untuk dimainkan piano, melodi untuk dimainkan biola, melodi untuk dimainkan flute. Jadi kalau di aransemen instrumen ini sangat berbeda dengan aransemen vokal. Nah, yang ketiga adalah ada aransemen campuran. Berarti kalau campuran itu dia adalah penggabungan dari vokal dan juga instrumen. Jadi tadi ada vokalnya saja, itulah yang dia disebut dengan aransemen vokal. Nah, ini yang kedua tadi ada aransemen instrumen tanpa vokal. Nah, kalau yang ketiga ini adalah campuran, penggabungan ya. Ada dia suara dan juga ada dia berbagai jenis alat musik. Nah, demikian materi kita. Ibu berharap anak-anak ibu dapat mengerti apa itu aransemen vokal ya. Jadi aransemen vokal itu sangat-sangat sulit. Jadi nggak semua orang bisa. Dia harus apa tadi nak? Iya, harus punya pengetahuan tentang nada-nada ataupun harmoni di dalam musik. Nah, kali ini tugasnya sama seperti tugas yang minggu-minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu tugasnya adalah lagu Jangan Menyerah. Nah, sekarang kamu buka buku paket kamu di halaman 64. Nah, tugasnya itu kembali lagu kedua, kamu tulis lagu Laskar Pelangi hanya not baloknya saja. Ya, menggunakan pensil. Tolong ya nak, setiap pinggirannya itu kunci G-nya itu harus dibuat. Jadi walaupun kamu bersambung ke barisan bawah, itu tetap di pinggirannya itu tetap kunci G-nya dibuat. Dan yang paling utama tetap harus menggunakan pensil ya nak ya, harus menggunakan pensil. Nah, ketika kamu nanti bisa mengetahui apa yang kamu tulis itu tadi not baloknya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang aransemen vokalnya untuk alat musik Laskar Pelangi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anak ibu mengerjakan tugasnya tepat waktu dan jangan mengulur-ngulur ataupun menunda-nunda pekerjaan. Ya nak ya, 1 minggu ini tolong dikerjakan dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu di pelajaran kita berikutnya.